acara The Commenters bareng gue Ceca, dan kali ini gue bersama nama gue Ardian. Ya, kali ini seperti biasa The Commenters akan membawakan berita yang seru-seru banget yang lagi viral. Nah, berita pertama ini berita dari internasional ya. Kak, dari India tepatnya. Jadi ada berita di mana seseorang ini dia makan 600 paku dan keluarganya ini nggak menyangka kalau dia tuh bisa makan paku sebanyak ini gitu. Jadi kronologisnya gimana, Cak? Jadi kronologisnya sebenarnya si keluarga ini tuh udah tahu gitu. Mereka punya keluarga yang suka makan benda aneh. Suka makan benda aneh. Nah, tapi ada satu momen di mana si anak ini, si pria ini, dia tuh ngalamin sakit perut. Dibawalah ke dokter kan. Iya. Pas diperiksa ternyata ada 600 paku. Waduh, bahaya juga berarti makannya paku, ngemilinya paku ya. Iya, ngemilinya paku. Kayak ya dokter sih bilang untungnya paku ini tuh nggak nusuk-nusuk perutnya dia, nggak gitu. Kena ke usus. Iya, nggak melukai perutnya dia. Dan dokter juga menyarankan untuk si pria ini konsultasi lagi ke psikolog, karena kalau misalnya udah sampai makan benda-benda itu udah makanya agak ekstrim banget ya, Jaya. Makannya paku, bukan ngemilin yang normal gitu. Iya, kan padahal banyak ya cemilan-cemilan. Makanya ya. Kenapa harus paku coba? Iya, makanya agak serem sih, jangan ditiru lah adegan ini. Berita kedua ini dari internasional, kita udah masuk lagi nih ke berita nasional yang ada di Indonesia. Yang baru-baru ini banget happening terjadi, mungkin teman-teman juga pasti udah pada tahu semua nih, Cak. Beritanya itu tentang baku hantam oknum polisi dan TNI. Yang terjadi di mana, Cak? Yang terjadi di Ambon. Katanya sih karena salah paham. Tapi untungnya permasalahan ini tuh berujung damai. Tapi ya tetap diperiksa. Benar. Seperti yang teman-teman tahu nih, Cak, sebenarnya kasus bentrok gitu ya antara polisi, TNI, kalau nggak propam sama siapa tuh udah sering terjadi nih, Cak. Iya, udah gitu sering kan. terjadi, betul. Tapi ujung-ujungnya pasti nanti klarifikasinya karena ada salah pahaman gitu, segala macam. Betul. Dan kalau kali ini sih permasalahannya itu karena tilang menilang, Kak. Yang ditilang siapa nih berarti? Yang ditilang itu si TNI-nya. Jadi tuh sebenarnya ada polisi, dia menilang salah satu pengendara. Nah, si pengendara ini dia nggak terima ditilang. Kayak kenapa nih gue ditilang? Akhirnya dia telepon sanak saudara atau temannya. Oh, berarti bukan si oknum TNI yang ditilang? Bukan, jadi kayak TNI-nya. Saudaranya TNI lah. Ya, entah saudara, pokoknya entah teman. Pokoknya ditelepon lah si TNI ini, terus datang, ya udah deh bentrok. Berarti kayak mau damai, bilang kalau saya punya saudara anggota. Akhirnya nggak terima lah si TNI-nya ini, saudaranya ditilang. Akhirnya terjadi baku hantam. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir nih, Cak, kerja polisi, kerja TNI yang kita sering dengar malah akhirnya nanti ada baku hantam lagi antara ini. Kayak apa ya, udah nggak asing lagi, dengar oknum TNI, oknum polisi berantem biasa. Sangat disayangkan gitu. Padahal aparat negara yang harusnya mengayomi, ngasih contoh, malah akhirnya jadi malah dia juga ikut ribut. Malah bentrok. Katanya sih karena salah paham, cuma di sini salah pahamnya nggak dijelasin. Cuman ya udah damai lah yang penting ya. Kita nggak tahu di belakangnya ya. Mudah-mudahan beneran damai lah. Mudah-mudahan beneran damai. Dan mereka juga lagi diperiksa kok, Kak. Oh gitu, ada tindak lanjutnya ya? Tindak lanjutnya. Oke. Berikutnya ada berita, ini masih di Indonesia. Viral, pelajar di Sumsel gotong royong perbaiki jalan yang rusak dan berlumpur. Waduh, sebenarnya ini malah kebalikan yang tadi ya. Aparat negara buat heboh, ini ngasih prestasi gitu. Bener ya? Ngasih prestasi gimana tuh? Kan dia malah ngebantu membangun infrastruktur akhirnya. Ini yang memperbaiki jalan sih pelajar, Kak. Iya, makanya. Jadi agak ini loh. Kontras ya. Bener, kontras banget gitu. Aparat negara harusnya yang ngasih solusi lah segala macam, bisa mengayomi, malah ini masyarakatnya yang jadi ini. Iya, masyarakat yang ngasih contoh. Bener. Iya. Terus gimana, Cak? Jadi ini miris banget sih, Kak. Jadi para pelajar ini tuh mereka memperbaiki jalan yang sangat
becek, berlumpur, dan mereka jalanannya nggak bagus. Dan mereka tuh ngebenerinnya juga bukan ngebenerin yang aspal dikerasin yang kayak bagus gitu, enggak Kak. Dan yang cuma ditutupin daun sama tanah, cuma sekedar biar nggak becek-becek amat. Dan yang gue denger juga Cak, katanya untuk akses ke sekolah, bener nggak? Bener banget berarti akses ke sekolah. Berarti karena untuk kepentingan masyarakat juga lah, akhirnya dibangun lah gitu, dibenerin supaya aksesnya lebih enak gitu teman-teman. Iya bener sih ya, semoga aja TNI, polisi, oknum TNI, oknum ini polisi. Ini sih di gambarnya biasanya kan kalau Caca tahu di berita-berita tuh kalau bangun-bangun gini nih ada TNI, ini nggak ada ya? Oh, ini nggak ada sih, apa nggak ke foto? Yang moto kali Kak? Oh iya benar. Yang moto kali Kak. Apalagi sibuk ngurus yang itu. Iya, udah Kak, lanjut aja deh Kak. Ini tentang cucu Pak Jokowi, John Etas. Lucu banget sih John Etas tuh. Kenapa tuh Kak emang Kak? Cucunya John Etas menang juara taekwondo bukan? Iya betul. Ya benar, juara taekwondo untuk kategori perintis. Iya, dan bener. Dia menangnya juara emas loh Kak. Juara emas, juara satu, iya benar. Iya, juara satu dapat medali emas. Dapat medali emas ya. Keren banget sih, tapi katanya sih ini ya dia menang, sebenarnya dia tuh sabuk putih kan Kak. Nah kalau di taekwondo itu nggak ngerti gue tuh Cak, sabuk putih ya. Ini masih awal gitu. Nah biasanya di taekwondo itu kalau kejuaraan yang disamakan itu berat badan, tinggi badan, pokoknya secara benar, fisik. Jadi dibagi per kelas ya. Iya. Nah dia ini dapat lawan sabuk kuning yang di atasnya dia. Oh, John Etas dapat lawan di atasnya ya. Iya, lawannya ini emang lebih agresif, yang namanya sabuk kuning, maksudnya sabuk tingkat di atas dia pasti jadi lebih agresif. Cuman si lawannya ini tuh juga banyak melakukan kesalahan. Jadi ujung-ujungnya poinnya ke John Etas gitu. Apa udah dibisikin? Enggak dong. Ya, tapi ini tetap membanggakan sih kayak. Membanggakan bener, karena kapan lagi gitu kan anak kecil gitu ikut perlombaan turnamen taekwondo menang lawan kelas di atasnya. Iya, selamat ya untuk John Etas. Nggak usah pada berpuruk sangka Anda semua yang bisa di rumah juga. Enggak, gini cuma nyampein doang. Dugaan aja ya. Bersih kok, semua bersih, nggak ada match fixing di sini, nggak ada. Nggak mungkin. Nah berikutnya beralih dari cucu presiden kita ke rakyatnya. Benar. Jadi ini ada berita misteri jalan cadas pangeran dan hilangnya Yana Supriyatna. Ternyata ngeprank publik. Lagi-lagi ada lagi Ratna Sarumpait versi 2. Jadi detailnya itu kalau nggak salah namanya tadi Yana Supriyatna. Dia pura-pura hilang, ngabarin istrinya kalau nggak salah gitu ketemu salah satu orang di sebuah daerah di gunung gitu kan. Iya. Bener, katanya akhirnya tiba-tiba lost kontak. Iya, jadi tuh dia tuh ini Kak, awalnya izin ke istrinya, ayah mau sholat isya dulu ya bareng seseorang gitu, yang numpang sama si suaminya ini. Iya, karena juga lagi di perjalanan gitu. Iya, nah nggak lama si suaminya ini tuh ngirim VN. Suaranya kayak orang kesakitan, kayak lagi dalam keadaan buruk lah. Iya, keadaan darurat, benar. Nah isi dari VN-nya tuh saya kira kamu orang baik. Iya, saya kira orang baik, saya kira bukan orang jahat gitu kalau diterjemahin ke Indonesia ya. Nah dengan adanya VN itu kan pasti istrinya jadi kayak waduh ada apa nih, ya nggak sih, kayak pasti panik, akhirnya lapor polisi. Terus kayak dilakuin pencarian lah kepada si Yana Supriyatna ini selama beberapa hari. Terus lama kayak gitu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana aja, tim SAR itu tuh udah sampai turun tangan, sampai ada anjing pelacak juga. Tapi nggak ditemuin. Sampai kayak dukun tuh bertindak Kak. Pakai dukun segala ya. Dukun udah bertindak, bahkan ada juga yang bilang ini Siana diculik sama siluman. Saking hebohnya jadi berita nasional ya. Satu orang hilang jadi berita nasional gitu. Sampai berita-berita lain jadi berita benerin jalan ketutup udah ada kayak beritanya ini yang utama gitu. Dan akhirnya ditemuin di Cirebon. Dan katanya sih dia sebenarnya kabur karena kelilit utang gitu. Bener kelilit utang. Kayaknya sih, katanya sih beberapa sumber. Gue malah ngiranya katanya ketemu istri mudanya. Itu berita dari mana Kak? Iya benar kan, bisa kan jadi istri kabur dari istri tua ketemu istri muda gitu. Jangan sampai ini istrinya nonton ya, kayak bisa jadi adu domba ini, bahaya sekali. Iya, yang benar ternyata dari laporannya katanya juga dari terlilit utang benar. Iya, jadi dia kabur deh. Oke, berarti udah semua nih Cak ya. Berita-berita udah kita sampaikan, dari berita mancanegara sampai ke berita dalam negeri. Sekian, ada lagi? Kayak enggak sih. Pokoknya jangan lupa untuk pantengin terus acara kita Anak Udar ya. Dan The Commenters ini
Itu aja sih dari aku. Itu aja ya, jangan lupa nanti kalau nonton di share, di like, sama di komen. Betul. Bye dari kita. Bye.